Halo anak-anak, kembali lagi di pembelajaran online biologi. Hari ini kita akan membahas tentang transport membran. Silakan disimak ya video kali ini. Nah anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, mengetahui jenis-jenis transport membran. Yang kedua, menganalisis mekanisme terjadinya transport pasif. Yang ketiga, menganalisis mekanisme terjadinya transport aktif. Untuk penjelasannya, silakan simak video ini ya. Nah, sebelum masuk ke transport membran, masihkah kalian ingat anak-anak apa pengertian daripada sel? Ya, sel merupakan satuan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sebagai unit struktural dan fungsional terkecil di dalam sel, terjadi beberapa bioproses. Salah satu bioproses yang terjadi itu adalah transport melalui membran. Transport melalui membran bertujuan untuk melewatkan zat tertentu baik keluar maupun ke dalam sel, di mana pergerakan ini dapat terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara cairan di dalam sel maupun cairan yang terdapat di luar sel. Nah, transfer membran juga dapat terjadi karena salah satu sifat membran plasma yaitu semi-permeable. Apa arti semi-permeable? Semi-permeable dapat diartikan ada zat-zat tertentu yang dapat melewati membran tersebut dan ada juga yang tidak dapat melalui membran tersebut, seperti itu. Nah, transport membran ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah transport pasif. Apa itu transport pasif? Ya, transport pasif dapat diartikan perpindahan molekul atau ion dari konsentrasi tinggi ke rendah, di mana perpindahan dari tinggi ke rendah ini disebut juga mengikuti gradien konsentrasi. Transport pasif dibagi menjadi dua, yaitu melalui peristiwa difusi dan osmosis. Yang kedua adalah transport aktif. Nah, transport aktif merupakan perpindahan molekul atau ion dari konsentrasi rendah ke tinggi, yang artinya perpindahan konsentrasi ini melawan gradien konsentrasi. Transport aktif meliputi peristiwa eksositosis, endositosis, dan pompa ion natrium dan kalium. Baik, ada beberapa konsep yang akan Ibu tekankan di materi ini. Yang pertama adalah larutan terdiri atas zat pelarut dan zat larut. Zat pelarut nama lainnya adalah solvent, zat larut nama lainnya adalah solut, ya. Misalnya kalian membuat larutan gula, manakah yang termasuk zat pelarut, manakah yang termasuk zat terlarut? Ya, yang termasuk zat pelarut di sini adalah air, sedangkan zat terlarutnya adalah gula, ya. Poin yang kedua, istilah hipertonik. Nah, hipertonik dapat diartikan zat dengan konsentrasi terlarut tinggi. Berarti kalau zat dengan konsentrasi terlarutnya tinggi, pelarut atau airnya jumlahnya sedikit, ya. Yang ketiga yaitu istilah hipotonis. Nah, untuk istilah hipotonis ini berkebalikan dengan hipertonik. Kalau tadi di hipertonik zat terlarutnya yang tinggi, kalau di hipotonis zat terlarutnya rendah, berarti pelarut atau airnya lebih banyak. Ya. Silakan dicermati dan dipelajari lagi istilah ini karena akan mempermudah kalian mempelajari transport membran berikutnya. Nah, ini adalah pengertian daripada difusi. Difusi dapat diartikan perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi
ke konsentrasi rendah. Yang berpindah adalah zat terlarut. Ingat, difusi secara ringkasnya dapat kalian artikan perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke rendah, atau bisa dipakai istilah dari hipertonik ke hipotonik, dan yang berpindah adalah zat terlarut ya. Zat larutnya yang berpindah. Nah, untuk difusi sendiri itu ada dua jenis, yaitu difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Yang pertama, untuk difusi sederhana, ini bisa kalian lihat karakteristiknya terjadi secara spontan atau tiba-tiba. Yang kedua, tidak membutuhkan molekul perantara, jadi dia tidak membutuhkan perantara, langsung saja. Yang ketiga, menyebar ke seluruh ruangan sampai tercapai kesetimbangan. Jadi proses penyebaran ini akan berhenti ketika dia sudah mencapai keseimbangan atau kesetimbangan ya. Nah, bisa kalian lihat contoh yang ini ketika kalian meneteskan tinta ke dalam air ya. Lama-kelamaan air yang kalian tetesi tinta akan berwarna seperti warna tinta yang kalian teteskan, seperti itu. Nah, ini untuk gambarnya, untuk simple diffusion. Jadi, ini perpindahannya, ingat, difusi kan dari konsentrasi yang tinggi dan konsentrasi yang rendah. Nah, ini kalian bayangkan, yang high concentration ini adalah si tinta ya. Si tinta, kemudian dia akan menyebar ke bagian konsentrasi rendah, yaitu adalah si pelarut tadi ya. Pelarutnya adalah air. Jadi, dia berpindah dari konsentrasi tinggi ya, konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Karena sifat difusi bergerak dari konsentrasi tinggi ya ke konsentrasi rendah. Ingat, yang berpindah adalah si terlarut ya. Terlarutnya berpindah dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, seperti itu ya. Nah, adapun contoh lain daripada difusi sederhana bisa kalian lihat di sini. Yang pertama adalah melarutkan gula dalam air ya, baik itu dalam air teh ataupun kopi ya. Yang kedua, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, meneteskan tinta dalam air. Kemudian yang ketiga, menyemprotkan parfum ke ruangan. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama adalah konsentrasi zat. Semakin besar perbedaan konsentrasi antara dua zat, maka laju daripada difusi semakin cepat. Yang kedua adalah suhu. Kenaikan suhu mengakibatkan molekul bergerak lebih cepat. Pergerakan molekul yang lebih cepat menyebabkan laju difusi juga semakin cepat. Yang ketiga, ukuran molekul. Jadi, molekul berukuran kecil itu lebih cepat melewati membran daripada molekul yang berukuran besar. Dan yang keempat itu adalah wujud zat, di mana zat padat itu lebih lambat berdifusi daripada zat cair maupun zat gas. Nah, untuk difusi terfasilitasi memiliki karakteristik pertama, berlangsung dengan bantuan protein pembawa atau protein transport maupun dengan saluran protein. Yang kedua, molekul yang melewati membran biasanya adalah molekul yang besar. Kemudian berdasarkan mekanismenya, difusi terfasilitasi dibedakan menjadi dua. Difusi dipermudah oleh saluran protein dan difusi yang dipermudah dengan protein transport. Nah, pada gambar ini menjelaskan bahwa yang pertama, bahwa molekul dapat masuk ke protein pembawa atau transport ya. Ini proteinnya dapat masuk ke dalam sini ya, dengan ditangkap oleh si protein pembawa. Ya, ditangkap kemudian dimasukkan seperti itu. Yang kedua, protein ini memfasilitasi proses difusi tanpa memerlukan energi. Jadi nanti setelah ditangkap dia akan dibawa masuk seperti itu untuk nanti dimasukkan ke bagian dalam ya. Nah, di sini hanya molekul-molekul tertentu saja yang dapat melewati gradien konsentrasi ini. Nah, untuk contohnya ya, biasanya dalam pengangkutan glukosa serta ion-ion tertentu. Nah,
Untuk difusi terfasilitasi yang pertama akan dibahas yaitu tentang difusi yang dipermudah oleh saluran protein ya. Biasanya ini banyak terjadi pada molekul polar yang berukuran besar, misalnya asam amino dan glukosa serta ionnya berupa kalium, natrium, dan klor yang tertahan oleh membran ganda fosfolipid tetapi dapat berdifusi melalui saluran yang dibentuk oleh protein. Nah, protein ini yang biasanya membentuk saluran adalah protein integral. Ya, ini adalah channel protein atau saluran protein ya. Nah, saluran protein dapat membuka dan menutup karena adanya rangsangan listrik atau kimiawi. Contohnya, pada saat molekul neurotransmitter, ya, neurotransmitter itu berarti senyawa kimia yang dapat membuka saluran protein pada membran sel saraf sehingga ion natrium dapat masuk ke dalam sel. Jadi ada suatu senyawa kimia atau berupa neurotransmitter yang dapat membuka saluran protein sehingga ion-ion yang berada di luar ini bisa masuk ke bagian dalam seperti itu. Nah, yang kedua yaitu difusi yang dipermudah oleh protein transport atau carrier protein. Ini seperti yang kalian lihat ya, si carrier protein. Jadi protein transport ini memiliki sifat seperti enzim, yaitu bersifat spesifik terhadap zat atau tempat pengikatan molekul yang diangkutnya. Jadi tidak semua zat itu bisa masuk, hanya spesifik ya. Misalnya bentuk bagian dalamnya seperti apa, seperti ini kan sisi aktifnya. Substratnya juga harus seperti ini bentuknya, seperti itu. Jadi hanya molekul-molekul tertentu saja. Kemudian protein transport ini dapat berubah bentuk saat mengikat dan melepaskan molekul yang dibawanya, seperti gambar yang pertama tadi ya. Ini untuk penjelasannya. Nah, anak-anak, ini adalah ringkasan tentang difusi terfasilitasi. Silakan kalian simak gambarnya dan catatan di bawahnya. Nah, ini untuk gambar yang pertama itu adalah difusi dipermudah dengan saluran protein. Siapa yang membentuk? Yang membentuk adalah si protein integral ya. Jadi konsep difusi kan perpindahan dari konsentrasi yang tinggi atau hipertonik ya ke hipotonik, berarti lingkungan luar sel ini lebih hipertonik daripada bagian dalam, sehingga molekul yang berada di luar sel dapat masuk ke bagian dalam. Sudah dipahami? Nah, untuk yang kedua, difusi dipermudah dengan protein pembawa. Nah, tadi kan kalian sudah belajar di slide awal tentang difusi dipermudah dengan protein pembawa ini identik dengan perubahan bentuk ya. Nah, di sini protein pembawa mempunyai tempat pengikatan glukosa. Ingat kalau ini protein pembawa itu sifatnya spesifik, ini sisi aktifnya. Jadi tidak semua molekul atau zat itu bisa masuk, hanya sesuai dengan sisi aktif ini ya. Jadi dia ini masuklah ke dalam si protein pembawa. Lihat gambar berikutnya. Glukosa berikatan dengan protein pembawa ya. Ini sudah berikatan karena dia cocok ya. Kemudian ketika dia sudah masuk, di sini terjadi perubahan bentuk protein pembawa, sehingga yang di sini karena sudah masuk tinggal dilepaskan saja ke bagian dalam sel ya, ke bagian dalam. Begitu juga selanjutnya seperti itu. Sama konsepnya ya untuk difusi terfasilitasi dengan protein pembawa. Sudah paham? Ya, silakan dicermati lagi video ini. Nah, masuk ke osmosis ya. Osmosis dapat diartikan perpindahan molekul pelarut dari larutan hipotonik ke hipertonik melalui selaput selektif permeabel. Nah, kalau sudah ada kata selektif permeabel berarti hanya ion ataupun molekul-molekul tertentu saja ya.
Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, kalau di slide sebelumnya kalian sudah belajar tentang difusi yang berpindah molekul apanya? Molekul terlarut atau terlarut? Terlarut, ya, molekul terlarut dari konsentrasi apa? Konsentrasi tinggi, yaitu hipertonik ke hipotonik. Nah, kalau osmosis itu kebalikannya. Yang berpindah di sini adalah pelarut atau airnya yang berpindah dari larutan hipotonik. Apa definisi larutan hipotonik? Larutan yang memiliki konsentrasi rendah atau larutan yang memiliki konsentrasi rendah. Di sini maksudnya adalah konsentrasi terlarutnya rendah, ya. Kalau ditanya konsentrasi pelarutnya bagaimana kalau hipotonik? Tinggi, ya, tinggi ke hipertonik. Nah, hipertonik di sini baru yang terlarutnya tinggi, ya, seperti itu. Sudah. Sekarang lihat gambar ini. Nah, di sini sudah diberikan keterangan bahwa ini adalah larutan hipotonik, ya. Ini larutan hipertonik. Kemudian bagaimana pergerakannya? Konsep osmosis ingat, perpindahan dari hipotonik, berarti di sini hipotonik, ya. Ya, hipotonik karena airnya lebih banyak daripada saat terlarutnya, berpindahlah ke hipertonik. Otomatis kalau dari sini bergerak ke sini, airnya di sini akan berkurang. Ini hasil akhirnya, ya. Seperti itu. Ini kan sudah ada keterangannya juga bahwa ini menyebutkan sedikit terlarut, ini lebih banyak terlarut. Sedangkan di sini adalah pelarutnya lebih banyak, di sini pelarutnya lebih sedikit. Konsep osmosis, pelarut yang tinggi ke pelarut yang rendah, ya, atau konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Silakan dicermati lagi supaya tidak lupa dan tidak bingung, ya. Baik, ini adalah percobaan. Ada 3 larutan, yang masing-masing larutan itu diberikan sel darah merah. Kita masuk ke hypotonic solution. Jadi, masih ingat kalau hipotonik apa? Saat terlarutnya rendah, saat pelarutnya tinggi. Nah, konsep osmosis itu kan bergerak dari hipo ke hiper, kan? Yang bergerak kan pelarutnya. Seperti kalian lihat, ini sel darah merah, ya, di luarnya ini adalah larutan hipotonik, ya. Jadi konsep osmosis itu bagaimana? Bergerak dari hipo ke hiper. Jadi molekul yang di sini yang terdapat di larutan ini akan masuk ke bagian dalam sel darah merah. Tanda panahnya kan sudah kalian lihat bahwa air yang masuk, ya, tanda panah yang masuk ini lebih besar daripada yang keluar, kan tidak seimbang, menyebabkan kalau banyak molekul yang masuk ke dalam sel darah merah, atau bayangkan balon yang sudah kalian tiup, kemudian kalian masukkan atau berikan gas lagi, menyebabkan dia akan mengembang, terus mengembang, akhirnya dia akan mengalami lisis atau pecah. Pada sel hewan, itu disebut lisis atau pecah, tetapi pada sel tumbuhan, kalau misalnya banyak air yang masuk, dia tidak akan pecah, tetapi akan mengalami turgid, ya, atau mengembang seperti itu. Nah, bagaimana dengan hipertonik, ya? Pada larutan hipertonik, ya, seperti yang kalian lihat, lebih banyak air yang keluar karena sifatnya adalah kalau osmosis bergerak dari yang hipo ke hiper. Jadi, kalau di lingkungannya ini adalah hipertonik, otomatis sel darah merahnya adalah hipotonik, maka molekulnya akan bergerak keluar, cairannya keluar. Kalau cairannya keluar menyebabkan terjadinya krenasi atau mengkerut, ya, pada sel hewan. Nah, kalau isotonis, ya, kalau udah isotonik itu berarti antara lingkungan dengan bagian dalamnya itu adalah seimbang, yang masuk dan yang keluar itu seimbang, seperti itu. Nah,
Mempertegas tentang gambar yang tadi, ini pada sel hewan atau sel manusia, sedangkan ini pada sel tumbuhan seperti yang kalian lihat. Nah, pada saat keadaan hipotonik ya, hipotonik karena lebih banyak air yang masuk, mengembang, akhirnya sel hewan atau manusia ini akan pecah, karena lebih banyak air yang masuk daripada yang keluar. Kemudian kalau hipotonik, pada sel tumbuhan dia tidak akan pecah karena dia pasti punya yang namanya dinding sel, sehingga peristiwa ini disebut dengan turgid atau masih normal. Kemudian kalau isotonik seperti ini ya, seperti bentuk semulanya. Sedangkan kalau hipertonik bagaimana? Hipertonik ya, karena lingkungannya itu adalah hipertonik, sedangkan bagian dalam sel itu hipotonik. Ingat, osmosis kan berpindah dari hipo ke hiper. Jadi lebih banyak cairan yang keluar daripada cairan yang masuk, sehingga menyebabkan sel itu mengalami mengkerut atau nama lainnya kalau pada sel hewan atau manusia namanya krenasi ya, ini krenasi. Kemudian kalau pada sel tumbuhan namanya plasmolisis, peristiwanya namanya plasmolisis ya. Nah, ini merupakan contoh penerapan osmosis ya yang terjadi pada ikan. Yang pertama itu pada ikan air laut. Ikan air laut itu mempunyai cairan tubuh yang berkadar garam lebih rendah ya. Kadar garam lebih rendah atau bersifat hipotonis ya daripada lingkungannya. Ikan ini beradaptasi dengan cara selalu minum atau banyak minum, tetapi sedikit mengeluarkan urin atau urinnya ini bersifat pekat ya. Hal ini tujuannya untuk apa? Untuk menjaga jumlah cairan yang berada dalam sel-sel tubuhnya. Garam yang masuk bersama air akan dikeluarkan juga secara aktif melalui insang. Jadi garam yang masuk ke dalam tubuhnya juga akan dikeluarkan secara aktif melalui insang. Nah, berbeda dengan ikan air tawar. Kalau ikan air tawar, tekanan osmosis sel-sel tubuhnya ini lebih tinggi daripada bagian lingkungannya. Jadi di sini lebih hipertonis daripada di bagian lingkungannya. Jadi kalau misalnya ini hipertonis, ini hipotonis, jadi lebih banyak apa? Lebih banyak yang masuknya ya. Jadi di sini larutan itu akan berpindah dari yang bertekanan osmosis rendah ya ke tinggi. Dari sini dia berpindah ke tinggi. Dengan demikian banyak air yang masuk ke tubuh si ikan melalui sel-sel tubuhnya. Jadi untuk menjaga agar cairan tubuhnya tetap stabil atau seimbang, maka si ikan air tawar ini banyak mengeluarkan urin ya, atau urinnya encer seperti itu. Transport aktif. Transport aktif dapat diartikan sebagai transport molekul yang melawan gradien konsentrasi serta memerlukan sejumlah energi. Transport aktif dapat dibedakan menjadi yang pertama, yaitu eksositosis. Eksositosis atau exit, ya, cara ingatnya exit berarti keluar, merupakan proses pengeluaran zat dari dalam sel. Jadi pengeluaran dari dalam sel keluar. Contohnya pada saat proses pengeluaran atau sekresi hormon maupun enzim. Yang kedua, endositosis. Jadi endositosis ini berarti kebalikan daripada si eksositosis. Jadi ini merupakan peristiwa masuknya zat ke dalam sel. Jadi masuknya zat-zat dari luar, ini bagian terluar ke dalam sel. Yang pertama fagositosis. Jadi fagositosis ini proses memasukkan zat, molekul atau partikel dari luar ke dalam ya, dengan menggunakan struktur yang seperti pseudopodia ya, seperti ini. Jadi struktur yang melekuk. Jadi partikel padat ini dimasukkan ke dalamnya ya. Kemudian kalau pinositosis ini seperti meneguk cairan. Jadi cairan yang di luar dimasukkan, kemudian diproses di vesikula juga seperti itu. Kemudian kalau endositosis yang di perantara reseptor ini menggunakan binding
site atau sisi aktif. Jadi partikel-partikel ini akan berikatan di sini, kemudian juga akan dimasukkan ke dalam vesikula seperti itu. Nah, masuk ke pompa natrium dan kalium. Jadi, ion natrium dan kalium merupakan beberapa contoh ion yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun, jumlah ion kalium lebih dibutuhkan daripada ion natrium. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pemasukan ion kalium ke dalam tubuh. Pada saat ion kalium dimasukkan ke dalam sel, sejumlah natrium akan dikeluarkan dari sel. Jadi, setiap pemasukan 2 ion kalium akan diimbangi dengan proses pengeluaran 3 ion natrium. Mekanisme ini disebut dengan pompa natrium dan kalium. Nah, untuk mekanisme daripada pompa natrium dan kalium, bisa kalian lihat gambar ini. Pertama, natrium yang berada di dalam sel ini akan berikatan dengan protein presisi aktifnya, di mana ikatan Na di sitoplasma dengan protein, ya, Na yang berada dalam sitoplasma dengan protein ini akan merangsang terjadinya fosforilasi oleh ATP, ya. Ini fosforilasi oleh ATP. Nah, fosforilasi ini menyebabkan perubahan bentuk pada protein. Nah, ketika dia berubah bentuk menyebabkan apa? 3 natrium ini dikeluarkan ke luar sel. Nah, pada saat yang bersamaan masuklah si 2 ion kalium, ya. Masuknya 2 ion kalium juga merangsang terlepasnya kelompok fosfat di sini, ya. Nah, hilangnya fosfat akan mengembalikan bentuk daripada protein dalam bentuk semula. Begini juga proses yang akan terjadi selanjutnya.